Baik, sekarang kita lanjutkan dengan cara membuat daftar isi pada Microsoft Word. Baik itu Microsoft Word 2007, 2010, 2013, maupun yang paling baru saat ini. Pengaturan semua sama. Pertama-tama, selalu perhatikan untuk page layout atau ukuran kertas, batas kiri, batas atas, kanan dan bawah, ukuran huruf, serta jenis huruf dan spasi yang kita gunakan. Baik, pertama-tama klik menu page layout, kemudian klik margin, kemudian klik custom margin yang bagian bawah. Untuk topnya kita isi 4 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, right 3 cm. Untuk gutter dan gutter position jangan dirubah. Yang dirubah cuma top, left, bottom, dan right. Kemudian klik OK. Selanjutnya, masih pada menu page layout, klik size. Size ini untuk jenis kertas yang kita gunakan. Selalu klik pada A4, 21 cm kali 29,7 cm. Kemudian cek kembali size. Kalau misalnya sudah ada tanda pada A4, berarti sudah benar. Oke, kembali ke menu margin tadi. Saat kita sudah menyeting pada custom margin, akan ada pilihan last custom setting, berarti itu yang kita setting terakhir kali. Kalau misalnya topnya itu bukan 4 cm, tapi dia berubah menjadi 1,56 inci, dan bottom atau yang 3 cm itu berubah menjadi 1,18 inci, berarti itu benar. Kalian tidak perlu merubahnya lagi. Karena 4 cm itu sama dengan 1,57 inci, atau ada petik bagian kanan atasnya. Begitu juga dengan 3 cm itu sama dengan 1,18 inci. Perhatikan ini baik-baik dan selalu ingat akan ini. Baik, selanjutnya kalau memang marginnya sudah, size-nya sudah, kembali ke menu home, klik menu home, atur fontnya atau hurufnya Times New Roman, ukurannya selalu 12, spasi 1,15. Oke. Oh sorry, 1,5. 1,5 ya, bukan 1,15, 1,5. Perhatikan pada video ini. Oke. Baik, kalau sudah mengatur page layout, margin dan size tadi, serta font dan spasi seperti pertemuan sebelumnya, sudah ada juga penjelasan dan videonya serta modul yang diberikan pada aplikasi Moodle. Wajib kalian pelajari itu ya. Baik, selanjutnya kita mulai membuat atau mengatur yang namanya daftar isi. Pertama-tama tentunya kita mengetik daftar isi. Kalau sudah mengetik daftar isi, jangan lupa arahkan atau seleksi atau blok atau seleksi. Kemudian kita pilih rata tengah. Kemudian klik bagian kanan atau tempatkan kursor di akhir huruf I, kemudian enter, kemudian pindah lagi rata kiri kanan dan tengahnya itu atau kursor ini ke justify yang ini atau rata kiri dan kanan, klik sampai kursornya pindah ke kiri. Oke, selanjutnya kita setting yang namanya ruler. Pastikan ruler yang bagian atas ini atau mistar yang bagian atas ini muncul. Kalaupun tidak muncul di komputer kalian, klik menu view yang ini, kemudian beri centang pada tulisan ruler seperti ini. Nah, ini kalau rulernya tidak muncul karena rulernya tidak dicentang. Kalau kita centang, maka rulernya muncul. Oke, kembali ke menu home.
kalau rulernya sudah muncul. Kalian perhatikan titik di samping kanan tulisan paragraf. Titik ini maksudnya. Ini tulisan paragrafnya, ini titiknya. Perhatikan, ketika kita arahkan kursor, maka akan muncul pop-up, muncul tulisan paragraf setting serta gambar seperti ini. Perhatikan ya, di titik ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, klik. Maka akan muncul menu paragraf yang seperti ini tentunya. Ada paragraf, indent and spacing, line page break. Nah, perhatikan bagian kiri bawah tulisan tabs ini. Ini ya, tab. Kalau sudah lihat, klik tabsnya, maka akan muncul menu tabs atau jendela tabs seperti ini dia. Perhatikan baik-baik tabs. Nah, sekarang kita masukkan tab stop position. Maksudnya tab stop position ini, ketika kita menekan tab, maka tab itu akan loncat ke sentimeter yang kita sudah tentukan sebelumnya. Nah, sekarang saat ini kita tentukan tab stopnya di mana. Oke, untuk kertas A4 dengan margin 4433, untuk tab stop yang pertama itu kita setting 13.5. Perhatikan contoh defaultnya. Jadi titik, bukan menggunakan koma. Kalau misalnya di laptop kalian itu 1 koma, berarti kalian menggunakan di sini kalian menggunakan koma. Tapi kalau di sininya titik, berarti kalian menggunakan titik. Perhatikan itu baik-baik ya, jangan sampai salah. Oke. Yang pertama, sorry, bukan 13, bukan 13,5 tapi 12,5. Perhatikan ya, 12,5. Tadi salah. Yang benar 12,5. Tab stop position yang pertama. Perhatikan defaultnya tadi. Kalau di komputer kalian defaultnya titik, berarti di sini kalian gunakan titik. Kalau di sini koma, berarti kalian gunakan koma. Kemudian jangan lupa sertakan sentimeter. Jadi tab stop position yang pertama yaitu 12,5 cm. Kalau misalnya saat kalian klik tab stop position ada angka di bagian bawah sini, sebaiknya kalian clear all dulu. Nah, yang sini kita clear all. Jadi kosong. Nah, perhatikan. Harus kosong seperti ini, baru kita mulai menyeting. Yang pertama tadi 12,5 atau 12,5, selalu gunakan sentimeter. Pada bagian alignmentnya left, bagian leadernya kita klik pada dua titik-titik. Saya ulangi, tab stop position yang pertama 12,5 cm. Kemudian alignmentnya left, leadernya 2. Kemudian klik set yang bagian ini. Nah, kalau kita sudah klik set, maka tab stop yang pertama yang kita setting dari 12,5 cm itu akan sudah tersave atau sudah muncul bagian bawahnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya 12,5 sudah muncul bagian bawah, yang atas kita boleh hapus. Kita hapus ya. Tab stop position yang kedua kita atur ke 13.5 atau 13,5. Jangan lupa selalu menyertakan sentimeter. Oke. 13. Saya ulangi, saya hapus dulu. Kalau misalnya 12,5 sudah muncul bagian bawah, bagian atasnya kita boleh hapus. Kemudian kita setting lagi tab stop position yang kedua 13 titik atau koma 5. Jangan lupa cantumkan sentimeter. Oke, sudah begini benar. Kemudian pada bagian alignment tetap pada left. Leadernya 1 atau non. Berbeda dengan yang 12,5 cm tadi, kita pilih 2. Kalau yang bagian kedua atau yang bagian 13,5 cm ini, leadernya non. Perhatikan. Dari alignmentnya left, leadernya non untuk yang 13,5 cm. Kemudian kita klik set.
maka sudah tersetting yang pertama tadi 12,5 cm, yang ini. Kemudian kita setting yang kedua tadi 13,5 cm, yang ini. Perhatikan, saat saya klik 12,5 cm, alignment-nya left, leadernya 2. Kalau saya klik 13,5 cm, alignment-nya left, leadernya non atau 1 ya. Kalau memang sudah seperti ini, klik OK. Nah, bagaimana kita tahu sudah benar atau salah? Kalau sudah benar, kalian perhatikan di bagian sini, ada siku kecil pada bagian 12,5 cm dan 13,5 cm. Nah, kalau sudah ada siku kecil 2 seperti ini, sesuai dengan cm yang kalian tentukan tadi, berarti sudah benar. Sekarang bagaimana cara pakainya? Cara pakainya ketika kita sudah mengetik daftar isi ini tadi, contohnya sekarang kita mengisi halaman judul. Setelah kita mengetik halaman judul, spasi 1 kali, kemudian tekan tab pada keyboard, tab. Nah, maka akan loncat pada tab stop position yang pertama, yaitu 12,5 cm, berisi leadernya titik. Kemudian tab lagi 1 kali, maka dia lompat akan kosong, karena di bagian 13,5 cm tadi leadernya non, atau pilihan 1 itu tadi non, berarti tidak ada apa-apa. Kemudian kita berikan halamannya, misalnya halaman judul itu 1 atau I kecil, seperti biasanya deskripsi itu untuk halaman-halaman awal itu menggunakan halaman Romawi kecil. Oke, kemudian enter. Selanjutnya kata pengantar, spasi, tab 1 kali, tab lagi 1 kali, berarti 2 Romawi. Enter lagi. Halaman judul, kata pengantar, kemudian abstrak, misalnya abstrak, spasi, tab 1 kali, tab lagi 1 kali. Oke. Jadi di sini jangan lupa, kalau kita sudah mengetik, ketikkan apa yang kita mau, kemudian spasi, tekan tab 1 kali, tekan tab lagi. Oke, saya ketikkan langkah-langkahnya di sini. Dari sini ketik, spasi, tab, masukkan halaman. Oke, kita ulangi dari awal ya. Oke, kita ulangi. Pada bagian paragraf, perhatikan titik kecilnya ini, klik sampai muncul menu paragraf, klik tabs bagian kiri bawah. Kalau misalnya sudah ada angka di bagian sini, klik saja clear all atau bersihkan semua supaya kembali standar. Kalau misalnya kalian juga ada salah tadi settingnya, kalian bisa buat ulang seperti ini, clear all, untuk kosongkan pengaturan sebelumnya. Jadi yang pertama, tab stop position pertama 12 titik atau koma 5, cantumkan sentimeter. Titik dan koma ini tergantung pada contoh yang bagian kanan ini. Ini kalian tidak rubah, ini hanya kalian lihat sebagai contoh cara mengetiknya. Kalau misalnya di sini 1,27 inci, berarti kalian juga mengetik seperti itu. Tapi kalau di sini 1, atau 1,27 cm, jadi kalian juga ketik seperti ini. Nah, sama kan? 12,5 spasi cm. Ini juga. Oke. Sekarang kalian masukkan 12,5 cm atau 12,5 cm pada tab stop position yang ini. Alignment-nya left, leadernya 2. Left 2. Kemudian klik set sampai muncul bagian bawahnya. Kalau memang sudah muncul bagian bawah, kalian hapus yang bagian atas, isi dengan 13,5 spasi cm. Kemudian alignment-nya left, leadernya non.
align left, leadernya non, kemudian set. Nah, maka 13,5 cm nya juga sudah tersetting secara otomatis bagian bawah sini. Nah, kalau memang 12,5 nya sudah ada, 13,5 nya juga sudah ada, jangan lupa cm-nya, klik OK. Nah, maka ada siku kecil pada bagian 12,5 dan 13,5 cm. Selanjutnya, kita ketikkan apa daftar isi bagian pertama. Misalnya halaman, judul, spasi satu kali, tab satu kali, tab 2 kali, I kecil, enter. Lanjut, halaman persetujuan. Ini contoh ini. Spasi, tab, tab 2, enter. Abstrak, spasi, tab, tab. Sorry. Enter. Misalnya bab 1, spasi, tab, tab. Berarti dia kalau sudah mulai bab, berarti halamannya sudah halaman 1, bukan Romawi lagi. Oke, baik. Kalau memang sudah, enter. Biasanya bab 1 itu ada poin latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka. Itu juga harus dimasukkan dalam daftar isi. Jadi kalau memang sudah seperti ini, kalian bisa lihat pada bagian sini, di bagian paragraf sebelah atas ini namanya bullet and numbering. Jadi kalian bisa pilih ini, misalnya kalian mau A, B, C, D untuk rumusan latar belakang, rumusan masalah, terus identifikasi masalah misalnya. Ini bisa kalian klik ini, maka akan muncul seperti ini. Atau kalian misalnya pilih yang satu ini. Jadi pilihannya cuma 1, 2, 3 titik dan A, B, C titik. Bukan yang A tutup kurung dan 1 tutup kurung. Ini salah ya. Ini hanya disediakan untuk Microsoft Word. Tapi yang standarnya untuk aturan di Indonesianya yang ini, dua ini. Yang ini dan yang ini. Oke, misalnya kita pilih 1, 2, 3. Yang ini. Nah, maka secara otomatis dia akan geser ke dalam. Karena kita tidak boleh lagi menggunakan tab. Kalau kita gunakan tab, maka akan muncul titik-titik. Jadi ingat, tidak lagi menggunakan tab. Tab itu hanya digunakan untuk memunculkan titik-titik ini. Jadi untuk mencondongkan ke dalam sedikit ini, kalian jangan menggunakan spasi ya. Harus gunakan yang ini. Yang ini tadi. Nah, kalau sudah muncul satu seperti ini, baik misalnya latar belakang, spasi, sama seperti tadi, spasi, tab, tab lagi. Misalnya halaman 2. Enter, maka dengan sendirinya nomor 2 akan muncul. Karena kita sudah melakukan penyetingan otomatis tadi, bullet and numbering di atas tadi, yang ini. Oke, setelah latar belakang misalnya identifikasi masalah, spasi, tab, tab, halaman 2 lagi misalnya, enter. 3 misalnya rumusan masalah, spasi, tab, tab, 3, enter. Nah, kalau misalnya kita sudah berhenti mau menggunakan bullet atau end numbering yang ini, misalnya kita enter masih muncul, misalnya seperti ini tadi, 3, enter, kita bisa menggunakan backspace atau hapus. Backspace ya, bukan delete, backspace. Backspace 1 kali, maka angkanya hilang. Backspace 2 kali, lurus dengan 3. Backspace lagi sampai kursornya benar-benar lurus dengan bab. Jadi misalnya kita mengetikkan bab 2. Spasi, tab, tab lagi, misalnya halaman 4. Enter. Nah, sekarang bab 2 juga punya subbab. Seperti yang bab 1 tadi.
Sama seperti tadi, kita klik lagi bullet and numbering yang bagian sini. Klik, pilih yang ini lagi. Maka satu akan muncul. Kemudian misalnya bab 2 itu misalnya apa namanya, variabel 1, variabel 1 misalnya. Spasi, tab, enter, variabel 2, spasi, tab, 5, enter. Kita mau berhenti pada nomor 2. Ingat tadi backspace 1 kali, angkanya hilang. Backspace kedua kali, lurus dengan 1 dan 2. Backspace lagi, sampai lurus dengan tulisan bab bagian atas. Misalnya bab 3 sekarang kita buat. Spasi, tab. Oke, sudah ya? Bisa dimengerti kan? Oke, nanti kalau memang kalian belum ngerti, ditonton berulang saja videonya. Bisa juga download kalau memang takut kuotanya habis, kan ada menu download di situ. Silahkan di-download, disimpan di HP atau di laptop kalian supaya bisa dinonton ulang. Kalau kalian nonton ulang secara online, tentunya kuotanya akan habis ya. Oke, baik. Sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti di Moodle itu akan dilampirkan tugasnya. Jadi tugasnya seperti ini. Apa yang saya sudah buat di video ini, kalian akan mengerjakannya sesuai dengan apa yang saya buat di dalam video ini, kemudian dikumpulkan dan diupload di halaman Moodle yang sudah disediakan sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih.